Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini kita nggak camping lagi ya teman-teman, karena kebetulan lagi libur panjang sekolah Kalista. Jadi kita itu mau trip ke Jogja. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai ke exit tol Boyolali, dan biasa kita selalu istirahat di sini karena ada toilet yang bersih di sini. Lumayan buat cuci muka. Setelah masuk ke wilayah kota Jogja, tujuan pertama kita yaitu check-in ke hotel dulu. Kebetulan hotel kita di The Atrium Hotel and Resort Jogja ya teman-teman. Kita memilih hotel The Atrium itu karena dekat kemana-mana teman-teman. Dari mulai Tugu Jogja ke Malioboro, terus tempat kulineran juga banyak. Dari mulai lesehan sampai ke restoran juga dekat teman-teman dari sini tuh. Dan untuk menuju ke hotel itu kita melewati lingkar bawah Jombor teman-teman. Dan hotelnya itu nggak jauh dari terminal Jombor. Pokoknya seberang-seberangan dari terminal Jombor. Jadi kulinerannya banyak juga untuk orang-orang yang baru turun di terminal. Dan dari gapura terminal Jombor ini gak jauh, tinggal lurus aja teman-teman. Dan kebetulan ini jalannya searah ya teman-teman. Di depan itu ada pertigaan kalau kita mau ke arah jalan raya lagi, tapi dari sini tuh searah. Nah ini pertigaan itu dua arah. Dan hotel kita sudah terlihat di depan dengan arsitektur yang unik, The Atrium Hotel and Resort Jogja. Dan untuk kuliner kita yang pertama yaitu di Tengkleng Benjoyo yang ada di area alun-alun utara Yogyakarta teman-teman. Gimana sayang? Enak. Mantap. Oke teman-teman, dan hari ini adalah hari kedua kita di Jogja. Jadi rencananya kita dari hotel itu akan ke kawasan Kulon Progo, yaitu ke Geblek Pari. Cuman cuacanya itu tidak mendukung teman-teman, udah gelap-gelap mau hujan gitu. Dan akhirnya kita nggak mau ambil resiko teman-teman. Akhirnya kita memutuskan untuk makan siang dulu di Kazu by Roka. Jadi kalau teman-teman yang udah tahu Roka Ramen yang ada di pusat kota, jadi di Kazu by Roka ini itu adalah cabang mereka juga. Dan ini tempat parkirnya luas banget, tempatnya estetik banget, sejuk. Pokoknya teman-teman gak akan nyesel karena rasa ramennya juga enak-enak teman-teman. Kuahnya enak. Yang ini mana? Yang ini. Saya kasih mayones.
Gimana rasanya? Manisnya pas. Pudingnya juga fluffy. Dan setelah makan ramen, kita benar-benar mutusin untuk nggak ke area Kulon Progo karena cuaca juga mulai makin gelap ya teman-teman. Jadi kita putusin buat makan gelato di Tempo Gelato teman-teman. Karena kita di Jogja masih ada 6 harian lagi teman-teman, jadi kita ambil untuk arah ke Kulon Progonya itu di next hari lagi ya teman-teman. Karena kalau dipaksakan juga ya takutnya hujan, karena kebetulan kan Kulon Progo itu area persawahan, jadi gak enak aja mungkin pemandangannya kalau udah mulai hujan-hujan kayak gitu ya teman-teman. Dan kita ke Tempo Gelato Prawiro Taman teman-teman. Dan kita itu melewati Jalan Malioboro dulu, karena kita pengen lihat dulu Malioboro di siang hari di waktu liburan anak sekolah itu serame apa ya teman-teman. Ternyata tidak terlalu rame, tapi nggak tahu untuk malamnya teman-teman. Nah teman-teman, setelah masuk ke Jalan Prawiro Taman ini teman-teman, nggak jauh ini tuh ada Tempo Gelato juga. Dan ini tuh kawasannya nggak tahu, perasaan saya sendiri, karena vibesnya tuh kayak di Bali teman-teman. Dari mulai toko-toko di kanan dan di kirinya, mulai hotelnya, ini tuh vibesnya beda banget kalau kita udah jalan ke Prawiro Taman ini teman-teman. Jadi di Tempo Gelato Prawiro Taman ini teman-teman, parkirnya tuh nggak terlalu luas, cuman ada tukang parkir juga di sini kok teman-teman, jadi nggak masalah. Cobain lah. Yang cheese cobain sayang. Setelah muter-muter kota Jogja, setelah dari Tempo Gelato, akhirnya perut mulai lapar dan kebetulan sudah malam juga teman-teman. Kita makan di Lesehan Gudeg yuk, ya teman-teman, recommended pokoknya.
Dan sampailah kita di hari ketiga teman-teman. Dan di hari ketiga ini kita memutuskan untuk mantai teman-teman. Kita rencana mau pergi ke Pantai Selili teman-teman. Jadi jarak dari Jogja kota ke Pantai Selili itu kurang lebih 1,5 jam ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja diketik di Google Maps Pantai Selili teman-teman. Pokoknya sekarang itu kalau dari Jogja kota mau ke area pantai itu udah nggak serem lagi ya teman-teman, karena jalannya itu udah bagus, udah mulus, udah lebar, pokoknya oke lah teman-teman. Nah, untuk ke kawasan Pantai Selili ini kita itu dikenakan retribusi per orangnya itu 15.000 teman-teman. Karena Kalista masih dihitung anak-anak jadi free. Jadi kita cuma bayar 2 orang dewasa yaitu 30.000 teman-teman. Nah, jadi di kawasan Pantai Selili ini teman-teman bisa juga sewa gazebo yang ada di depan itu teman-teman. Sewanya itu sepuasnya itu 35.000. Waktu kita datang 35.000, depan nggak tahu kalau di yang lain ada yang bilang 25.000. Cuman kita waktu itu 35.000 teman-teman. Dan di sini juga banyak kok area-area parkir juga ya teman-teman. Jadi di kawasan Pantai Selili ini juga ada beach cafe and bar juga teman-teman. Kita coba masuk ya teman-teman. Oke teman-teman, sedikit review untuk The Selili Cafe and Bar ini. Jadi resto ini itu memiliki akses private ya teman-teman. Jadi setiap orangnya itu dikenakan tarif 100.000 atau bisa disebut juga deposit ya teman-teman, 100.000 per orang. Jadi deposit 100.000 per pengunjung itu udah dapat 1 buah kelapa muda ya teman-teman. Cuma menurut kita harga-harga makanan di sini tuh agak pricey ya kalau kita lihat dari porsinya gitu dan dari varian makanannya. Cuman mungkin setiap orang beda-beda ya teman-teman. Tapi jujur ini tempat enak banget buat santai-santai, buat nikmatin pantai, buat nikmatin sunset teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak ke The Selili, teman-teman juga bisa setelah maju sedikit dari Selili itu, The Selili Cafe and Bar itu ada kawasan pantai yang bebas teman-teman. Jadi di sini teman-teman juga bisa beraktivitas, bisa cari ikan, bisa cari kelomang, pokoknya ramah anak teman-teman. Teman-teman kalau ke Jogja harus sempetin ke Pantai Selili ini teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah hari keempat kita di Jogja. Dan akhirnya kita itu ke kawasan Kulon Progo ya teman-teman. Kita mau ke Geblek Pari. Jadi sedikit gambaran aja teman-teman. Jadi Geblek Pari itu adalah tempat makan yang ada di kawasan persawahan atau view persawahan ya teman-teman, yang luas banget. Kalau teman-teman kesini tuh teman-teman kayak lihat lukisan. Dan di sini tuh teman-teman makanannya tradisional. Dan di sini juga teman-teman bisa sewa skuter listrik atau sewa sepeda listrik untuk muter-muter kawasan area Geblek Pari dan sekitarnya teman-teman. Dan untuk teman-teman gak usah khawatir, karena jalan menuju Geblek Pari ini bagus kok teman-teman. Tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, jalan aspalnya juga bagus. Dan yang paling penting yaitu parkirannya juga luas teman-teman.
Bisa makan pakai apa, Kalis? Lele sama tempe. Enak gak? Lelenya kering ya? Asin? Berasa? Oke. Setelah perut kenyang, sayang kalau kita nggak muter-muter di kawasan area ini teman-teman. Akhirnya kita sewa juga. Jadi sewanya itu per jamnya 50.000, tapi nggak usah sejam, setengah jam juga nggak apa-apa teman-teman. 25.000 aja. Dan sekarang hari kelima teman-teman, kita akan pindah hotel. Dan kebetulan sebelum kita pindah hotel, kita itu menyempatkan untuk makan dulu di warung Brongkos Handayani. Jadi lokasinya itu ada di alun-alun kidul ya teman-teman. Dan Brongkos Handayani ini tuh udah direview oleh banyak food vlogger juga teman-teman. Jadi pasti maknyus teman-teman. Nah, udah sampai sini, tinggal belok ke kiri teman-teman. Nanti kelihatan ada di sebelah kanan. Nah, ini adalah warung Brongkos Handayani. Dan entah kenapa semua video kita yang ada di warung Brongkos Handayani itu nggak ada. Yang tersisa itu cuman foto-foto aja teman-teman. Tapi kita mau rekomendasiin kalau teman-teman kesini, teman-teman pesennya itu brongkosnya pasti. Dan brongkos yang saya suka itu adalah brongkos koyor. Dan jangan sampai kelewat ayam kecapnya teman-teman, enak banget. Alhamdulillah setelah perut kenyang, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Parangtritis teman-teman. Kenapa ke Parangtritis? Karena kebetulan kita akan menginap di hotel baru, yaitu The Girijati Hotel and Resort. Jadi hotel ini tuh baru beroperasi kurang lebih 6 bulan teman-teman. Penasaran seperti apa hotelnya? Pokoknya saksikan aja ya teman-teman. Karena kebetulan hotel kita ada di kawasan wisata Parangtritis, jadi kita itu dikenakan retribusi ya teman-teman, 14.500 per orang, dan asuransinya itu 500 teman-teman. Jadi total per orangnya itu 15.000 untuk memasuki kawasan wisata Parangtritis ini teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita itu udah memasuki kawasan pantai ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belok kanan tadi itu adalah ke area parkiran pantai atau ke wisata pantainya. Jadi kita itu lanjut terus. Jadi hotel kita itu arah mau ke Obelix Sea View juga teman-teman. Dan dari sini kelihatan teman-teman, di atas bukit sana itu ada bangunan warna putih, itu adalah The Girijati Hotel and Resort teman-teman. Jadi jalannya itu menanjak
bener-bener nanjak teman-teman. Nanti di depan itu ada tanjakannya. Nah dari sini kita belok kiri teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah pantai, kita yang ke kiri. Dan tanjakannya itu lumayan teman-teman. Jadi teman-teman dipastikan kendaraannya fit dan dipastikan pengeremannya bekerja dengan baik teman-teman. Karena tanjakannya itu kalau dari video ya kelihatannya itu nggak terlalu tinggi teman-teman, tapi ini tuh aslinya tinggi teman-teman. Dan setelah habis tanjakan yang curam ini teman-teman belok ke kanan. Ada petunjuknya The Girijati Hotel and Resort. Jadi teman-teman itu habis tanjakan yang tadi itu ada tanjakan lagi yang curam juga teman-teman setelah belokan ke kiri ini. Nah teman-teman, setelah belok kiri ini kan tanjakan. Hati-hati karena kita itu akan belok kanan. Teman-teman gak jauh dari sini. Nah, kita sekarang belok kanan dan jalan menuju ke The Girijati Hotel and Resort itu masih dalam perbaikan ya teman-teman. Jadi masih agak berbatu gitu. Oke, dan sekarang tinggal belok kiri, kita sampai di The Girijati Hotel and Resort teman-teman. Jadi di sini itu parkirannya luas banget teman-teman. Dan memang masih dalam proses pembangunan. Cuma untuk kamarnya udah banyak yang siap untuk ditempati kok teman-teman. Nah oke teman-teman, dari pintu masuk ini kita langsung nemu kaca yang gede ini. Nah di balik sini itu adalah toiletnya teman-teman. Dan ini tuh masih baru juga ya hotelnya. Jadi semuanya masih fresh from the oven. Seperti biasa toilet terisnya lengkap. Dan ada hair dryer juga. Kacanya estetik banget teman-teman. Dari toilet teris dan amenitisnya juga lengkap ya teman-teman. Seperti biasa. Jadi bisa dibilang hotel ini udah siap untuk para traveler lah teman-teman. Dan the moment of truth-nya itu adalah view-nya teman-teman, luar biasa. Ini itu langsung view pantai Parangtritis teman-teman. Dan di bawah itu adalah kolam renangnya yang dibuka sampai jam 9 malam. Jadi menurut saya hotel ini oke untuk hotel baru dengan view laut lepas seperti ini teman-teman. Pokoknya recommended kalau kalian mau cari hotel di daerah Parangtritis teman-teman. Karena hotel kita menuju pantai Parangtritis itu nggak jauh, jadi kita memutuskan untuk menikmati sunset di pantai Parangtritis. Untuk kalian yang di Parangtritis lapar mau makan di mana, cobain di Kopi Paris. Recommended teman-teman. Walaupun langit sudah gelap, tapi pemandangan dari hotel ini tuh masya Allah indah banget teman-teman. Pokoknya hotel ini recommended banget teman-teman. Dan di hari ke-6 kita kembali lagi ke kota Yogyakarta. Jadi kita keliling-keliling di kota Yogyakarta sambil menyempatkan berbelanja oleh-oleh untuk keluarga tercinta di rumah. Setelah kita dari kawasan Malioboro, kita lanjut untuk makan malam teman-teman. Jadi kita itu akan makan malam di Bakmi Jawa Jogokarian teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau ke Jogja harus cobain minimal sekali. Karena bener-bener enak banget teman-teman. Kalau dari arah alun-alun kidul atau alun-alun utara atau bahkan dari Malioboro itu tidak jauh ya teman-teman untuk ke Bakmi Jawa Jogokarian ini.
Dan teman-teman tinggal cek aja atau search aja di Google Maps Bakmi Jawa Jogokarian. Jadi tempatnya itu memang dalam pemukiman, cuman kalau nggak salah ada tanah kosong untuk parkir teman-teman. Dan tanah kosong itu sebelah kiri ini teman-teman. Dan bakmi Jawanya itu nah ini sebelah kanan teman-teman. Jadi kita karena ini kebetulan sepi jadi parkir di seberangnya aja ya teman-teman. Gimana rasanya sayang? Gimana rasanya? Setelah makan malam kita lanjut ke alun-alun kidul untuk jajan-jajan sambil nemenin Kalista ingin melukis. Karena kalau kita setiap ke Jogja pasti Kalista itu ngajak lukis di sini teman-teman. Tapi sayang masih banyak yang buang sampah sembarangan. Hari ketujuh karena kita udah kangen banget ingin makan bakso, akhirnya kita makan bakso Soringin ini teman-teman. Teman-teman kalau kesini harus tambah bakso gorengnya sih teman-teman. Ini tuh the best banget bakso gorengnya. Bisa tambah. Oke, kebetulan hari ini adalah hari terakhir kita di Yogyakarta sebelum kita balik lagi ke kota Cimahi. Kita nyempetin ke alun-alun kidul. Buat Kalista coba menutup mata melewati dua pohon beringin yang ada di alun-alun kidul ini teman-teman. Setelah panas-panasan main di alun-alun kidul, lanjut kita ke es coklat impian yang ada di alun-alun kidul juga ya teman-teman. Sebelum kita pulang, kita ngopi dulu di sini bareng Kalista dan bareng Bunda untuk menambah tenaga selama perjalanan pulang ke Cimahi. Oke teman-teman, hari ketujuh ini adalah hari terakhir kita di Yogyakarta ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video trip ke Jogja kali ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran di setiap perjalanan kita. Amin ya robbal alamin. Oh iya teman-teman, pokoknya buang sampah pada tempatnya ya. Kadang-kadang setiap tempat wisata pasti ada sampah, apalagi sampahnya itu sampah plastik. Jadi kalau teman-teman nggak nemu tempat sampah itu, sampahnya bisa dikantongin dulu kalau sampah kering. Baru kalau udah nemu tempat sampah, teman-teman buang. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Terima kasih.